Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tuntuman FM di mana saja kalian berada. Kita bertemu kembali rekan dengar di kesempatan pagi hari ini di edisi Selasa di tanggal 22 Juli di tahun 2025. Tentunya bersama saya Muhammad Ferry ya di program Pojok IKM yang tentunya mana Pojok IKM ini adalah kerjasama kami Radio Tuntuman FM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yang tentunya menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut, rekan dengar ya. Dan untuk saat ini Anda sudah bisa melihat live kami di Facebook ya, di LPPL Tuntung Pandang FM dan juga live record YouTube nantinya di Radio Tuntuman FM 102,3 MHz dan juga nanti ada reelsnya di Instagram kami di Radio Tuntung Pandang. Dan untuk saat ini sudah live ya rekan dengar dan bisa kalian lihat di sini ada Bapak Sugiono. Betul. Nah, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dilihat-lihat dari tadi Bapaknya kayaknya sehat banget nih rekan dengar ya. Bahagia selalu pokoknya ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Amin amin. Iya, apalagi hari ini yang dibawa bakso lagi gitu kan ya. Wah, enak tenan nih rekan dengar. Harum-harumnya itu gimana gitu di studio saat ini ya. Tercium sekali ya aroma-aroma baksonya nih hari ini. Jadi buat kalian semua yang mungkin mau ngelihat silakan nih, sudah ada terpampang di sini ada baksonya. Nah, jadi inilah usaha Bapak Sugiono dalam keseharian beliau ya Pak ya, setiap harinya intinya seperti itu. Yang bernama Bakso Abah Lukman. Oh, yang ada di Desa Kurau, Kecamatan Kurau. Betul sekali. Oke Pak, mungkin bisa diceritain dulu nih awal mulanya sampean gitu kan. Kenapa memilih usaha bakso gitu? Iya. Jadi pertama-tama terima kasih dulu atas kesempatannya berhadir di sini. Alhamdulillah ini pengalaman pertama bagi kami. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinas Kerin Tanah Laut, kepada Pak Mahasturi dan jajarannya. Saya juga kaget kok ujuk-ujuk diundang ke Radio Tuntung Pandang ini. Jadi dari mana dapat nomor saya ini kan bingung jadinya gitu. Iya. Jadi Mbak, waktu dulu saya merantau ke sini niatnya bukan jualan bakso dulu. Dulu saya 97-98 tuh ke sini pingin berbaju doreng sebenarnya. Daftar tentara. Cuma karena tidak ada keberuntungan, tidak ada rezeki di situ. Akhirnya saya gagal di Pantokir daerah waktu itu secaba. Jadi saya gagal. Atas itu daripada saya pulang ke Jawa malu, akhirnya saya jualan bakso aja. Oh, dari situ ya Pak ya. Jualan mental. Berarti kalau bikin bakso ini sudah ada kah memang pian keahliannya atau memang otodidak gitu? Kemarin itu memang setelah saya tidak lulus daftar tentara, ada sepupu saya sudah lama di sini dan dia sudah jualan bakso berdahulu, jadi saya diajari katanya. Orang tentara tok sing iso mangan. Betul bakso, betul pentol iso mangan gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang tuh jadi pekerjaan tetap saya jualan bakso. Oh, dari tahun sudah lama ya rekan-rekan. Lama banget. Iya, dari tahun 98 ya Pak ya. Dalam berjualan bakso karena gugur di Pantuhir tadi dalam mendaftar tentara ya. Nah itu ya. Jadi kata sepupu ya Pak tadi Pak ya. Iya, sepupu saya. Walaupun gak jadi tentara tetap makan. Tetap makan, insya Allah tetap makan. Karena usahanya bakso. Iya. Pak, kenapa namanya Bakso Abah Lukman? Abah Lukman itu anak saya. Lukman itu anak saya. Anak saya yang pertama. Kalau dulu pertama nggak ada nama, cuma bakso sapi gitu aja. Itu biasanya dulu kan keliling, sekarang ada jualan di depan rumah. Kalau hari Minggu kan rumah kami kebetulan ada di Pasar Kuro. Ya, jadi di los yang tempat orang jualan ikan situ. Kebetulan kita beli rumah di situ. Habis itu kalau hari Minggu seminggu sekali kami jualan di depan rumah. Terus harus ada brand ini. Jadi kita ngarani Bakso Abah Lukman. Abah Lukman ya, kenapa menjadi nama Abah Lukman nih Pak? Ini di Kuro itu
biasanya kita ini dipanggil sesuai nama anak kita. Oh iya. Jadi kalau di Kuro itu kalau orang cari Sugiono gitu nggak ada ya. Jarang orang tahu. Orang-orangnya aja yang tahu. Jadi kalau Abah Lukman, insya Allah satu kecamatan atau bahkan di kecamatan yang sebelah Bumi Makmur mungkin sudah tahu semuanya. Insya Allah. Iya. Ya karena orang Banjar nih kayak gitu ya, rekan-rekan ya. Abah Lukman, ya. Padahal ngaran si ini Sugiono. Nah, ya kan dasarnya lah ngaran Abah, ngaran anaknya yang di Kiau rajin ke abahnya. Nah, betul. Dan dari hasil itulah yang mungkin menjadi pemikiran Bapak Sugiono untuk membrandkan ini menjadi bakso Abah Lukman. Betul. Nah, betul ya, supaya mudah diingat dan bisa kalau kita mau ke Kurau mau ngerasain bakso Abah Lukman langsung aja bisa OTW ke sana ya kan ya. Kalau kita tanya-tanya langsung ketemu gitu kan ya. Masih ketemu sama kawan-kawan yang ada di daerah tersebut ya. Pak, untuk selama ini nih Pak, penjualan bakso nih, apakah memang ada kendala-kendala mungkin dihadapi Pak selama ini? Karena kan memang dari tahun 98 tadi ya kan pasti ada turun naiknya nih. Betul sekali. Jadi kalau jualan bakso itu Pak, yang lebih nyaman itu lagi bahari nyaman banget. Lagi baharinya ya Pak? Lagi tahun 90-an 2000-an itu enak banget. Jadi di situ kita bisa 2 kali lipat ujungannya. Oh gitu ya. Beneran. Kalau sekarang ini karena kalau dulu saingan nggak lebih banyak. Betul. Kalau sekarang tuh hampir semua orang bisa bikin bakso. Betul. Karena adanya media sosial, kita biarpun nggak punya skill, nggak punya pengalaman di bidang itu, kita bisa buka YouTube, buka Google ya kan. Otodidak belajar gitu ya. Belajar bikin pentol itu. Jadi sekarang tuh, dulu kalau mohon maaf ya, orang Banjar tuh jarang yang mau jualan bakso. Betul. Dulu orang Jawa, orang Madura jual bakso. Sekarang orang Banjar banyak juga jual bakso. Ikut juga. Karena kan mungkin melihat dari hasil yang sudah dicapai, mungkin kan begitu. Jadi memang kalau sekarang itu terus terang aja ujungannya berkurang lah daripada yang dulu. Di samping harga-harga memang semakin tinggi, jualannya mau dinaikkan tuh sulit biasanya. Iya, sudah jarang gitu kan ya. Kalau dinaikkan dia tambah jarang lagi nih bisa-bisanya rekan-rekan. Makanya dari itulah kemungkinan menaikkan harga itu tidak semudah itu ya. Betul. Dan juga vibes-nya nih rekan-rekan ya berbeda ya dari tahun dulu sampai dengan tahun yang sekarang ini ya. Betul. Karena kalau dulu kata Bapak Sugiono ini ya dulu tuh nggak ada banyak saingan gitu kan ya. Kalau sekarang ini kan menjamur banget nih rekan-rekan ya, di mana-mana ada gitu kan untuk penjualan bakso ini. Tapi ada nggak sih Pak yang mungkin nih menjadi ciri khas di bakso Abah Lukman ini, karena kalau kita menyantap wah ini nih ada rasa yang berbeda gitu. Alhamdulillah sampai sekarang nih kalau di hari Minggu kan di hari Minggu itu kan kita buka di depan rumah nih. Jadi bakso kami ini nggak dicampuri ayam. Kan biasanya teman-teman tuh banyak yang daging campur ayam ya kan. Jadi di mix di kombinasi begitu. Cuma kalau kita alhamdulillah sampai sekarang masih mempertahankan daging sapi aja gitu. Daging sapi ya. Cuma memang campurannya sekarang ditambahi biasanya begitu. Biasanya dulu kami setiap giling tuh 5 kilo mamanya kami camiru 1,5 kilo supaya diigut itu digigit itu bisa agak mendal-mendal gitu enak gitu kan. Tapi sekarang terus terang aja 5 kilo tuh saya campuri 3 kilo. Tapi alhamdulillah insya Allah masih enak aja. Masih enak ya rekan-rekan dengan campuran yang itu tadi ya. Tapi banyak dagingnya ya, banyak daging sapinya masih banyak dagingnya. Jadi masih terasa rasa mendel-mendel itu tadi lah gitu kan. Iya betul. Rasa dagingnya gitu kan ya. Di dalam bakso Abah Lukman ini rekan-rekan ya. Dan di sini terasa banget nih rekan-rekan ya aroma baksonya ya. Jadi mengundang lapar itu ya. Iya, oke. Nah Pak, kalau sekarang ini kalau pembuatan nih Pak ya dalam keseharian Bapak berjualan, apakah memang setiap harinya itu rame aja gitu Pak, atau ada berfluktuasi nih Pak, ada hari-hari tertentu gitu ya, di setiap hari apa gitu yang rame? Enggak, seperti saya bilang tadi, jadi kami yang ramenya itu di hari Minggu. Hari Minggu ya? Hari Minggu itu karena di hari itu
pasar di Kuro itu kan seminggu sekali pasarnya. Iya. Jadi biasanya hari Sabtu saya giling 5 kilo untuk saya jual di hari Minggu. Kalau hari-hari biasa saya tetap jualan, cuma jual keliling pakai sepeda motor. Oh gitu. Jadi apa namanya? Jadi paman pentol biasa gitu. Iya betul itu. Oh jadi setiap hari, setiap kayak hari Senin sampai Jumat itu keliling gitu. Keliling ya. Oh jadi kalau untuk Sabtu giling dulu nih, gitu ya. Nanti hari Minggunya jualan di pasar tadi rekan-rekan ya, seperti itu. Oh iya. Saya kira nih Pak, jualan aja juga di pasar setiap harinya itu ya. Ada juga pasarnya kalau hari-hari biasa nggak ramai banget. Nggak ramai banget jadi, ya. Jadi kalau hari biasa itu mobil truk bisa lewat depan rumah, kalau hari Minggu nggak bisa. Oh iya, lebih baik jualan keliling ya Pak ya. Iya. Karena memang lebih banyak untungnya di situ. Dan kalau hari Minggu itu yang datang itu bukan cuma orang Puro aja Pak. Jadi orang Bati-Bati, orang yang dari pedalamannya yang Sungai Raso ke sana lagi, orang yang di orang Bugis itu yang di Harapan. Iya, di kolam-kolam itu Pak. Biasanya tuh pakai klotok dan di parkir di belakang rumah saya. Rumah saya kan di atas air itu, di atas sungai. Iya. Biasanya bukan Bugis itu banyak yang datang dia bilangnya hari Minggu itu. Oh, jadi untuk lokasi ini dekat jembatan Petir ya Pak? Betul sekali. Jadi di situ tuh lokasinya rekan-rekan Desa Kuro, Kecamatan Kuro, karena di situ tempat pasarnya ya berada ya. Iya. Berarti masuk ke dalam ya Pak ya? Iya betul. Tempat baksonya nih? Kita di pinggir sungai Pak. Pinggir sungai. Iya. Oh, jadi enak deh rekan-rekan di sana ya. Pinggir sungai. Menyantap bakso sambil menikmati vibes sungai ya gitu kan ya. Kalau ada kelotok bisa lihat-lihat lah di sana ya. Nanti kalau rencana kami yang bikin wisata susur sungai itu jadi Pak, makin ramai ya. Wah, iya betul nih karena memang susur sungai di sana lumayan bagus juga ya Pak ya. Karena ada bekantannya kan di daerah Sungai Raso sana sedikitnya gitu. Kalau bekantan jarang-jarang kelihatan ya. Kalau warek banyak lah. Warek banyak ya. Oke, seperti itu ya. Pak, proses pembuatannya ini seperti apa? Apakah memang datang sudah siap gitu? Jadi sisa naburi sekuah atau gimana? Biasanya kita beli daging dulu kan, terus itu kita bawa ke penggilingan, kita giling. Pas itu adonannya kita bawa pulang untuk dicetak, untuk diolah. Jadi selama ini masih manual. Soalnya kan kalau seperti pentol telur ini nggak bisa dicetak. Nah, kalau pentol yang kecil ini bisa langsung ya. Iya, kalau yang pentol telur atau pentol gede ini harus pakai tangan. Ya. Oke, jadi manual sendiri ya. Iya, betul. Biasanya kan pakai mesin gitu ya, tapi ini bapaknya manual. Iya. Kalau yang kecil bisa pakai mesin, Pak. Oh, gitu ya. Oke, tapi yang kalau untuk yang isiannya ada telur itu terpaksa manual. Iya, betul. Oke, yang pokoknya yang besar-besar ya, Pak ya? Iya. Oke, jadi isiannya selain telur Pak ada apa lagi? Dulu kami waktu viralnya bakso beranak tuh kita sempat juga bikin bakso beranak Pak. Dulu waktu kita rumahnya masih di tengah, waktu kita menyendiri rumah di tengah pasar itu satu hari di pagi aja itu kan pasarnya cuma sebentar Pak di Kuro tuh. Jadi jam 7, jam 11 sudah kelar sudah. Jadi 7, 8, 9, 10 jadi 3 jam tuh Pak. Kami sampai bisa 9 kilo alhamdulillah pernah. 9 kilo ya Pak? Iya, padahal cuma sekitar 3 atau 4 jam lah jualan. Jadi harus cepat menjualinya dan alhamdulillah ramai lah dulu. Tapi sekarang kalau sekarang ini agak menurun, jadi di kisaran 5 kilo aja sekarang. 5 kilo ya sekarang ini, tapi alhamdulillah ada aja terus ya. Alhamdulillah 5 kilo itu sangat bersyukur sudah. Sangat bersyukur ya. Walaupun berbeda dari zaman dulu rekan-rekan, tapi tetap ada gitu ya untuk pemasukan keluarga gitu. Tapi kalau untuk penjualan ini Pak, apakah memang ada dibantu kawan-kawan atau keluarga? Jadi bilangnya hari Minggu itu saya, istri saya, anak saya biasanya yang kuliah itu biasanya sekarang sudah kerja. Jadi pulang biasanya membantui, terus ada yang membantu kita ada 3 orang. Jadi biasanya berenam Pak, hari Minggu itu. Hari Minggu berenam ya, karena memang itu tadi ya kadang waktunya yang mepet, dan yang beli banyak. Jadi harus membutuhkan orang-orang yang membantu di situ tadi. 6 orang nih, wah lumayan Pak ya. Tangan nih main terus ya. Menyiapkan segala mie-nya, bakso-baksonya gitu kan ya. Jadi Pak, kalau untuk penjualan itu tuh dari harga berapaan sih Pak?
Sekarang saya naikkan 2.000 Pak. Jadi kemarin itu 10.000. Habis itu kita kemarin yang banjir yang kedua ini kan ada, kita kebanjiran lagi kan. Banjir. Iya, banjir kemarin itu. Jadi saya naikkan 2.000, jadi 12.000 satu porsinya. Murah, jadi 12.000 satu porsi. Kalau dipelihara kan sulit dari harga segitu. Dipelihara ini kadang 20-an sudah. Iya. Nah, ini kalau ini harga murah meriah lah. Murah meriah. Iya. 12.000 ya Pak. 12.000 untuk satu porsinya. Tehnya biasanya 3.000 jadi 15.000 biasanya orang makan. Nah, iya. Nah, itu ya seperti itu rekan dengar ya. Jadi itu sudah termasuk pentolan yang besar ini ya Pak ya? Iya, pentol besar biasanya saya isi satu ya. Jadi satu mangkok itu isinya pentol besar ini mau pentol yang ada telurnya atau mau pentol belah boleh pilih. Boleh. Kalau mau kedua-duanya harganya beda. Oh iya, betul. Iya, gitu. Bertambah sedikit. Iya, biasanya begitu. Tambah pentol Kak, kata saya gitu biasanya. Jadi kalau porsi yang 12.000 itu biasanya pentol besar satu, yang kecil 2. Oh, yang kecil 2. Gitu. Okay. Kalau tambah tetelan, Pak. Tadi saya lihat tetelannya nih. Oh, tetelan free. Oh, free ya? Free. Ini enaknya nih ya kan. Nah, karena kan kita nih ulun hendak tambah tetelan paman lah aja. Kan Bapak, itu salah satu marketing kami itu gitu ya. Jadi tetelan kalau kan nggak semua orang juga senang tetelan. Iya. Nah, jadi kayak saya nih Pak ya, kita makan bakso itu kan harus ulun tambah tetelan lah aja. Ya menambah semangat untuk makan bakso itulah gitu kan. Nah, jadi untuk di tempat Bapak Sugiono ini free ya, tetelan gratis. Free, tetelan gratis ya. Tapi kalau menambah ya bayar juga Pak. Nah, seperti itu ya. Betul. Nah, jadi untuk ini harganya murah meriah aja 12.000 dengan minum itu 15.000 ya. Jadi kalau untuk Anda yang mungkin bepergian ke Kurau ya, tepatnya di hari Minggu ya, datangin aja langsung ke pasar situ ya. Betul. Jadi ada pelangnya situ ya. Ada. Ini rombongnya kan ada rombong bantuan dari pemerintah daerah kemarin juga Pak, yang warna merah itu. Jadi waktu itu tahun 2022 kalau nggak salah itu ya. Kita dapat bantuan rombong. Sayang sekarang alhamdulillah terpakai banar. Alhamdulillah. Jadi kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Bupati dulu, Pak Sukamta rasanya ya. 2022 ya Pak Sukamta memfasilitasi kami, dan Kopdak, Disperindak juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi kami lewat perkumpulan kami Uber Rezeki. Jadi alhamdulillah juga kami memang terakomodir di situ. Kami kebetulan dipercaya dari ketua kecamatan. Pas itu ada dana hibah 500 juta rasanya. Jadi dibagi gitu Pak? Dibikin ke rombong. Jadi dibikin ke rombong. Siapa yang berjualan pentol keliling kan rombongnya pakai sepeda motor. Jadi siapa yang berjualan bakso atau seperti saya ini rombong duduk yang tuh ya seperti itu. Kalau yang jualan di pasar keliling umpamanya ada dapat terpal atau payung biasanya begitu. Jadi nggak sama tinggi. Tapi ini untuk kelompok Uber Rezeki tadi. Betul. Jadi Uber Rezeki ini kan banyak ya, terbagi di beberapa kecamatan ya Pak ya? Hampir semuanya ada ada gitu kan ya, untuk anggota Uber Rezeki ini rekan dengar ya. Kalau nggak salah di sini ya Pak ya, ketuanya ya, di Balai Rejo sini kalau nggak salah ya. Jadi perkumpulan paman-paman pentol gitu kan. Ada macam-macam juga, ada yang jualan sayur, ada yang jualan jamu, bukan cuma pentol, es juga ada. Bahkan ada yang empat kami itu malah super dia ikut, cuma kan bininya jualan juga. Bininya yang jualan gitu ya. Jadi menjalin silaturahmi lah. Iya betul. Intinya itu memang membentuk kelompok itu intinya memang silaturahmi yang pertama. Jadi kadang-kadang memang kita ini kan perlu informasi Pak di Kuro apa yang murah bisa ditransfer ke daerah lain yang kira-kira jadi peluang bisnis itu bisa kita berjalan terus. Iya betul. Jadi apa yang murah di sini penanya ladang bandana, di Kuro murah kah? Tukar informasi ya. Jadi dari segi bahan gitu kan ya. Dan juga yang lain-lainnya. Ya siapa tahu di daerah Bapak Sugiono yang murah kan bisa ke sana gitu kan ya, para kawan anggota dari Uber Rezeki ini. Ya alhamdulillahnya ya sudah dibantu dari Pak ya dari Diskopdak atau Diskumdak sekarang ini ya. Dinas Koperasi kan, usaha kecil dan perdagangan tadi dengan untuk rombongnya. Nah, jadi alhamdulillah bisa bermanfaat sekarang ya untuk penjualan bakso. Wah, mantap ya. Siap.
Jadi ada beberapa yang mendapatkan tadi untuk rombongnya rekan-rekan, ada yang dipakai untuk di kendaraan ya, dan untuk di kios-kios tadi seperti itu ya. Oke. Nah, jadi dalam sehari itu Pak, Bapak Sugiono ini mempersiapkan berapa porsi Pak? Sebenarnya kan ini 5 kilo nih tadi kan ya. Iya. Nah, untuk hari Minggu saja. Betul. Nah, jadi dari 5 kilo itu bisa mendapatkan berapa porsi Pak? Kebetulan belum pernah menghitung secara detail berapa porsinya. Biasanya kita kan memang jarang manajemen yang administratif rapi kayak orang-orang Cina itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Belum pernah itu. Belum pernah. Cuma pernah bos sosis itu pernah bilang begini, coba bang sekali-sekali itu duit sosis kan kebetulan saya juga jualan sosis di rumah itu Pak, reseller lah ya, agen sosis. Jadi kata bos saya itu, pisahkan bang duit sosis itu sama duit bakso katanya. Jadi suatu saat memang saya pisahkan modal sosis sama bakso ini saya pisahkan. Ini yang istri saya megang bakso, saya megang sosis. Alhamdulillah akhirnya di habis jualan itu saya ke counter, anak saya minta HP, tak belikan dari situ. Dari hasil jualan itu tadi ya. Wah, lumayan Pak ya. Nah, untuk anak ini beli HP gitu kan ya. Murah aja bang, HP yang murah 1.200.000 saja. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting ada gitu. Untuk anak gitu tadi kan. Hasil tidak menggabungkan tadi ya, antara pendapatan sosis dengan bakso ini tadi. Nah, jadi alhasil dapat membelikan suatu produk ya untuk anak gitu ya, terutama HP itu tadi. Nah, ini luar biasa nih rekan-rekan ya. Jadi dalam berjualan bakso ini kalau setiap hari ramenya, wah alhamdulillah banyak Pak ya pendapatannya Pak ya. Sebenarnya ada yang lebih sukses dari saya, banyak Pak ya. Kakak saya itu alhamdulillah kemarin berangkat haji jualan bakso semata. Nggak ada jualan lain. Jualan itu aja ya. Kalau saya kan masih ada jualan sosis, ada servis kompor lah, apalah gitu kan. Jadi kalau kakak saya itu yang di Malokabolin di Parak Auris itu Pak itu spesial jualan bakso. Itu tapi tiap hari buka dan alhamdulillah ramai terus. Terus pupu bini saya itu ada di Pantai Tabunio itu jualan bakso juga. Jadi keluarga kami keluarga bakso semuanya. Bakso ya, dengar ya. Jadi kalau hari raya ini dengar ya. Nih kadang Bapak ini sudah membuat bakso banyak-banyak nih kira-kira. Jadi kalau untuk hari-hari besar nih Pak, itu ada nggak pesanan ke Bapak Sugiono? Insya Allah biasanya ada Pak, biasanya. Banyak, ya? Kalau banyak nggak sih biasanya. Ada, soalnya kan saya lebih senang ngasih ilmunya Pak. Ngasih ilmunya. Jadi kadang-kadang teman-teman tuh, kenapa nggak buka cabang kono gitu kan? Enggak, kata saya. Kalau sampean pengen jualan tak kasih tahu resepnya, caranya, kayak mana saya pelajari dan alhamdulillah malah itu yang lebih mengena di mereka Pak. Saya ada beberapa orang teman saya orang Banjar kemarin dulunya itu kan tani. Habis itu kan kalau di Kuro itu kan kalau tani ya benihnya sudah mau bagus nih. Tapi karena air asin masuk akhirnya zong gak jadi berbuah. Akhirnya dia, "No, aku pengen jualan Bang No," katanya. Ayo tak ajari, sampean punya duit sekian nggak? Kata saya. Berapa? 500.000 aja kata saya. Kita ke pasar. Nah, itu saya ajari bikin bentol. Sekarang tiap tahun pada kalau dia mengatam pasti ada beras gratis untuk saya. Beras hanyar. Jadi saya lebih senang menularkan ilmu ya, ngasih tahu resepnya apa. Jadi biasanya itu kalau ada pengantin itu biasanya bisa juga Pak. Bisa juga. Pengantin itu biasanya borongan gitu kan. Cuma kan kita kasih opsi mau yang ayam, mau daging campur ayam, atau daging spesial. Biasanya ada 3 harga di situ. Oh, beda-beda nih. Iya, beda-beda tergantung tuan rumah maunya seperti apa begitu. Biasanya kalau orangnya itu golongan menengah ke atas, tuh daging enak aja ya, sampean jual hari Minggu aja katanya begitu. Kalau yang biasa-biasa aja biar aja campur ayam berapa mana yang biasa begitu. Tergantung by request ya. Iya, by request. Jadi seperti apa maunya konsumen itulah yang diolahkan gitu kan. Iya betul. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Tapi saya salutnya sama Bapak Sugiono ini nggak pelit ilmu tadi ya rekan-rekan ya terkait dengan pembuatan bakso. Apalagi ini kan membantu perekonomian orang lain gitu kan ya. Terutama kawan-kawan yang tentunya saat itu
itu mengalami penurunan pendapatan ya, karena memang banihnya tadi kena air ya, terpaksa gagal panen gitu kan ya. Nah, dan hasil mereka ya harus banting setir nih gitu kan ya, cara lain untuk berjualan bakso aja deh gitu kan ya. Tanya-tanya sama Bapak Abah Lukman, salahnya bisa diberi ya. Nah, dan alhasil mereka juga jualan Pak ya, jualan sampai sekarang masih jualan. Alhamdulillah anaknya mondok, lulus mondok gitu kan. Alhamdulillah. Jadi rumahnya dibangun, alhamdulillah. Terus beli sepeda motor ada juga. Jadi rasa terima kasihnya ke kita itu nggak mungkin hilang. Nggak mungkin ya, karena itu sungguh luar biasa ilmunya gitu kan. Jadi beberapa orang memang ada yang begitu. Jadi kadang-kadang memang tergantung niat juga Pak. Kadang-kadang ada juga yang sudah kita kasih kita kasih tahu caranya begini, jalan sebentar, akhirnya kenapa nggak jualan lagi? Wah sepi katanya. Ya memang begitu kan, jualan kan nggak orang itu harus gitu. Akhirnya stuck sampai jadi gitu biasanya kayak sedikit yang begitu, ada beberapa 2-3 orang ada ya yang saya pelajari tapi akhirnya berhenti di tengah jalan. Tapi kalau yang lanjut banyak ya Pak. Alhamdulillah banyak. Nah, tips dan trik nih dari Bapak Sugiono mungkin bagi kawan-kawan yang mungkin juga berjualan bakso ya, yang mungkin ya sama juga nih, baru-baru juga gitu kan Pak ya, menggeluti di bidang bakso ini. Nah, jadi menghindari tanggapan atau pemikiran yang kata Bapak tadi ya, stuck di situ-situ aja, sunyi ya. Nah, itu bagaimana Pak tips dari Bapak Sugiono untuk menanggapi hal pemikiran itu tadi? Kalau kita kan memang sudah sangat lama ya jualan bakso ini kan, memang sepi itu pasti, berkurangnya pembeli itu pasti ada saatnya, ada masanya. Soalnya karena terutama di daerah kami, di daerah Kuro itu kan hasil utama orang kan bertani. Sebagian nelayan juga ada. Pegawai itu berapa persen lah ada ya kan. Jadi memang kami ini tergantung hasil pertanian sebenarnya. Jadi kalau pertaniannya itu berhasil bagus, jualan apa aja rame. Iya rame. Betul. Tapi kalau pas musim paceklik, pas gagal panen umpamanya, itu yang ada di rumah tuh jual biasanya begitu. Cuma kalau kita jualan, tetap aja ngalir aja kita jualan. Kalau umpamanya di hari ini sunyi, umpamanya kita taruhlah kita ke perkantoran sini sepi ya, kan ada jalur lain. Jadi kita cari lokasi baru yang belum pernah kita keliling situ umpamanya kan, itu bisa disiasati dengan begitu. Iya betul ya, itulah caranya ya rekan-rekan ya. Jadi cari jalur-jalur atau lahan-lahan yang mungkin di situ saat ini rame tapi belum kita jajaki ya, gitu betul. Ya. Seperti itu ya. Kadang-kadang begini, kadang-kadang teman-teman itu yang sangat saya sayangkan itu biasanya itu merasa sudah rame biasanya kan, lalu rame aja juga, saingan tapi ada maunya di jalur dia itu. Lalu kualitasnya ini seperti kita ini kan sebenarnya sangat menyayangkan kualitasnya ditambahi kanji itu, tapi karena keadaan. Jadi nggak usah cuma kadang-kadang tuh saya menyayangkan teman-teman saya itu karena sudah bakso enak, kenapa jadi gini katanya, kenaan katanya, kenaan jadi ditambahi gitu kan. Ditambahin ya. Iya. Jadi agak berubah kadang. Iya biasanya begitu. Jadi mempertahankan rasa ini kan juga sesuatu hal yang penting juga. Penting sebenarnya gitu kan ya. Karena kan kita tahu di sana itu enak dari segi rasa itu ya kan, dan juga dari kawan-kawan. Tapi kalau kita ke sana sekali lagi dengan harga dengan rasa yang berbeda, itu kayaknya agak-agak gimana gitu ya Pak ya. Biasanya kan kecewa kadang gitu kan ya. Beda ya rasanya sudah jar lawan dan kita datang semalam pasti seperti itu kan kadang pemikiran kawan-kawan kita ini ya. Nah, tadi saya dengar dengan modal 500 saja sudah bisa bikin usaha bakso ya Pak ya? Bisa banget. Bisa banget ya Pak? Bisa banget. Jadi kalau untuk jualan pentol aja 500 tuh bisa. Cuma sudah ada rombong ya ini ya. Iya. Kalau 500 sama rombong aja mungkin. Betul. Jadi kalau sudah ada gerobaknya, jadi 500.000 itu bisa sudah jualan. Bahkan 300.000 dulu, gak apa-apa. Bisa. Bisa karena juga. 1 kilo daging itu biasanya kan 140.
Oh, dapatannya? Iya, sudah 1 kilo daging kita giling sekecil dulu. Kita akan modal kita umpamanya bagi pemula ini, kita giling sedikit dulu umpamanya. Kalau mau giling modalnya sedikit, kita giling sekilo aja dulu. Kalau habis nanti giling lagi kan gitu. Oke, seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi 1 kilo itu 140 pentol. Dagingnya kan harganya 140 ya. Oh ya, 140. Nah, jadi kan kalau untuk pentol itu modal 300.000 itu sudah selengkapnya. Sudah selengkapnya. Iya. Kalau jual pentol ya ini ya. Kalau jual bakso lain lagi. Soalnya kan ada soun, ada mie, ada tetelan segala macam. Iya. Banyak lagi nih. Bumbunya kan banyak. Kalau jual pentol tuh duit 300.000 jadi. 300.000 itu sudah cukup ya Pak ya? Cukup. Bisa lah keliling-keliling Anda atau di rumahan aja gitu kan ya. Nah, seperti itu. Karena penjualan pentol ini kan banyak juga nih, orang juga harus diperhatikan ya Pak ya. Nah, tadi pentolnya, tahunya gitu kan ya. Iya. Nah, dan juga yang lain-lainnya. Nah Pak, kadang kan kawan-kawan kita ini kadang cara menyimpannya nih Pak. Nih kan yang lagi pemula nih, yang pemula. Nah, kadang tapi payulah di awal gitu kan. Dan untuk menyimpannya itu untuk dijual belikan lagi kan harus disimpan nih. Nah, itu penyimpanan yang baik itu seperti apa Pak? Biasanya kalau tidak habis untuk hari ini bawa keliling dulu nih. Harus sebelum ditaruh di freezer atau kulkas itu harus didinginkan dulu. Jadi kalau habis keliling mamanya nggak habis kan panas nih pentolnya nih. Jadi jangan langsung ditaruh di kulkas. Kalau langsung ditaruh di kulkas dia masih panas terus ditaruh di pendingin. Di samping merusak pendinginnya nantinya pentolnya itu nggak baik, akan berlendir. Iya, jadi kalau di angin-anginakan dulu, dibiarkan dingin dulu, baru dimasukkan ke kulkas itu bagus. Ya, bisa dijual kembali besoknya. Oh gitu ya rekan-rekan ya. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin didinginkan dulu lah pentolnya atau tahu-tahunya yang lainnya lah intinya ya kan yang terbuat di dalam sebuah rombong itu tadi. Nah jadi didinginkan kalau ingin menyimpannya di sebuah freezer supaya Anda bisa menjual kembali besok harinya. Dulu saya belum punya kulkas, belum punya freezer itu pakai termos, beli es batu. Sudah ya? Bawah kasih es batu dulu kan, baru bentel, atasnya baru es batu. Di termos ya. Dulu waktu pertama di sini itu kan masih merintis nih. Iya. Kulkas belum tapi ada. Jangan kan kulkas, bantal aja nggak punya dulu. Iya, pertama kali ke Kalimantan ini bantal aja nggak punya. Jadi tidur itu bantalan tas kita dari Jawa. Wah, ini perjuangan Bapak Sugiono luar biasa nih ya Pak ya. Alhamdulillahnya sampai dengan sekarang sudah punya usaha lah di sini gitu kan. Alhamdulillah. Melewati berbagai rintangan ya dan ujian tentunya rekan-rekan. Sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur ya Pak ya. Nah, dan alhamdulillahnya ada keluarga juga di sini Pak ya. Keluarga ya, maksudnya keluarga saya, istri, anak di sini. Kalau keluarga besar di Jawa sebenarnya. Di Jawa semua. Merantau lah istilahnya di sini. Cuma sudah alhamdulillah sudah punya rumah di sini. Alhamdulillah ya. Nah kan ini dari Jawa nih kan Pak, dari Jawa tuh kan wah banyak juga yang bakso-baksonya. Apakah mengambil ilmu-ilmu juga di sana Pak saat Bapak pulang kampung nih ada merasakan bakso-bakso di sana jadi diterapkan di bakso Bapak gitu? Di kami biasanya kalau pulang tuh memang sering jajannya malah jajan bakso di sana. Kalau di Jawa itu biasanya yang nyaman itu kuahnya ya Pak. Ngaldu gitu kan? Iya, kuahnya itu yang kita rasa itu beda sama kita punya kuah ini, enak di sana. Tapi kalau pentolnya bisa diadu. Sombong. Tapi memang kalau di Jawa kita mau tanya kuahnya ini seperti apa, nggak mungkin kasih tahu. Gitu. Dapur mereka mungkin rahasia perusahaan. Tapi kalau kita los aja mau tanya, silahkan aja mau tanya apa bumbunya, tak kasih tahu terus. Orang tanya, saya bisa konfirmasi ke tempat saya itu. Abah Lukman nih kalau ditanya ini jawab kasih tahu nggak? Pasti tak kasih tahu. Soalnya memang kata guru saya memang kita itu hidup ini yang bagus memang bermanfaat untuk orang lain. Betul. Ya kan itu. Untuk apa kalau hidup nggak bermanfaat? Jadi alhamdulillah itu kita nggak pelit lah ilmu untuk siapa saja boleh ya rekan-rekan yang mungkin mau berusaha ya. Kemarin ada guru Darussalim, pondok pesantren Darussalim itu
3 kali ke rumah saya bikin pentol itu. Belajar miciknya itu, mengolahnya itu kan sulit. Yang sulit di situ, Pak. Jadi membulatkan bulatannya itu yang itu ya? Iya, itu yang sulit ya. Walaupun kelihatannya gampang itu. Kelihatannya melihat itu gampang banget. Iya, tapi sekalinya memang sulit. Apalagi yang isian telur di dalamnya itu ini. susah lagi tuh kadang-kadang ya. Cuma ini bisa diakali dengan pakai entong itu. Iya. Itu kan diolesi dulu adonan, tengahnya kasih telur, baru ditutup lagi. Cuma kalau seperti itu kandal kulitnya, tebel ya. Tapi kalau pakai tangan begini kan jadi bisa tipis. Iya, gitu. Jadi kita tahu nih mengatur ketebalan dan ketipisannya ya, Pak ya. Betul. Jadi yang dikira enak ya, dilihat-lihat enak, bicara pengolahannya ternyata susah juga ya, Pak ya. Nah, itu tuh. Kemarin juga ada sempat tuh program dari Politek Hasnur itu. Ada 5 orang yang magang di rumah saya. Nah, ini teman-teman yang kuliahnya memang di sini di Poltek di Politek sini. Cuma programnya Pak Hasnur. Jadi kita nih tergabung di salah satu UKM yang terpilih untuk ditempati anak-anak mahasiswa itu. Jadi kata saya tuh bingung nih, saya tak ajar nopo gitu kan. Iya. Jual bakso aja 5 orang lagi kata saya nih. Udah gini aja. Yang penting kita juga sharing kesehariannya seperti apa gitu kan, ngomong-ngomong terus aja kalau dia mau kan maksud masuk perkuliahannya itu bagus. Kan kadang-kadang kita kuliah ini kita kerjaan itu nggak sesuai dengan mata kuliah yang kita atau pendidikan yang kita ya kan. Kita ini kuliah nih mamanya jurusan administrasi banyak salahnya gajiannya beda gitu kan. Jadi memang kemarin tujuan memang kalaunya tidak sesuai dengan kompetensi dia di pendidikan dia itu kan minimal dia tahu cara pengolahan bakso. Betul. Dan ada juga teman-teman yang lain itu di jualan bandeng Presto itu Bapak siapa? Oh ya, itu Bapak di sini juga. Pas itu ada juga yang sasirangan. Jadi banyak kemarin itu berbagai ditempati untuk anak-anak mahasiswa itu. Alhamdulillah kita memang nggak pelit ilmu tadi. Iya. Kita kasih tahu sedetil-detilnya. Kuncinya satu, mau bikin bakso enak sedikit aja kanjinya. Betul. Dagingnya banyak Iya. Ternyata nyaman. Nah, ini kebanyakan kanjinya, dagingnya sedikit. Sudah tahu dah rasanya kayak apa. Iya. Nah, itu intinya lah. Nah, jadi pada intinya rekan-rekan Bapak Sugiono ini sudah memberikan cara-cara pembuatan bakso ya, baik itu kepada kawan ya, kepada mahasiswa tadi gitu kan yang lagi magang di sana. Jadi bingung juga nih Bapak Sugiono tadi didatangi mahasiswa apa yang diberikan ya. Tentunya cara bikin bakso aja dah yang paling nyaman gitu kan ya untuk diberikan kepada mereka ya, tentunya supaya mereka ini kalau tidak sesuai dengan pekerjaan atau sesuai studi yang diambil, mereka bisa bikin usaha itu tadi. Jadi ada sudah pembekalan dulu rekan-rekan ya kepada mahasiswa ini supaya tidak bingung lagi nantinya dalam berusaha apa. Nah, jadi sisa menyiapkan modalnya saja. Itu ya, dan modalnya pun juga tidak banyak-banyak sampai sejutaan banget lah gitu ya. Jadi cukup untuk yang pemula ini ya ratusan ribu aja kata Bapak Sugiono ya, asal digeluti dengan tekun itu tadi ya. Oke, Pak, kalau ada nggak yang mungkin pesennya nih di hari Minggu itu pesannya online gitu, antar gitu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa, soalnya kita waktu kita jualan itu cuma sebentar. Pasar Minggu di Kuro itu jam 7 ramenya, sebelum subuh itu sudah ada orang kan. Pasar subuh ada juga, Pak? Pasar subuh di sebelah, di Bumi Makmur. Jadi di seberang Jembatan Petir. Oh iya, di situ ya. Cuma kalau di pasar hari Minggu itu sebelum subuh itu sudah orang ada sepalih datangan sudah. Jadi kita jam 7 itu harus sudah ready sudah. Jam 7 itu harus siap, dan biasanya jam 11 itu ampihan dah.
Nah Pak, dari jam 7 kan itu sudah siap. Ngadonnya jam berapa Pak? Makanya dimulai dari Sabtu tadi. Oh iya, makanya dari Sabtu tadi ya. Dari Sabtu kita sudah kerja persiapan untuk hari Minggu. Oke, gitu. dari pagi berarti Sabtu. Iya, Sabtu tuh pagi biasa giling dan giling dulu ya. Di siang sampai pulang dari gilingan kita bikin pentol, kita diamkan dulu baru diandak di freezer dulu semalaman. Pagi baru dipanasin. Iya. Oh gitu ya, ya, jadi jual gitu kan ya. Nah jadi makanya persiapannya hari Sabtu tadi. Betul. Oke. Dan tentunya jangan lupa gelanan ya, rekan-rekan gerakan membeli ampun kawan ya. Iya Pak. Betul. Jadi kalau ada kawan Bapak Sugiono yang sudah mendengar percakapan kita di hari ini ya langsung lah ke lokasi ke Kurau gitu kan, di Pasar Kurau hari Minggu nanti ya. Tapi kalau untuk hari ini kayaknya Bapak Sugiono muter nih ya, Iya keliling. Iya keliling. Ini sudah mulai keliling harusnya Bapak ya Pak ya. Tapi saya biasanya sore aja. Sore Pak ya? Oh berarti sampai malam gitu ya. Sore biasanya. Sore ya. Jadi free aja Pak ya hari ini Pak ya. Ya jadi ke sana gitu kan ya. Siapa tahu gitu kan ya kalian ingin merasakan bakso Abah Lukman seperti apa sih? Wah, iya. Dan tentunya jangan lupa hutalah himung olahan tanah laut. Ini kan olahan orang tanah laut nih rekan-rekan ya. Jadi kita harus himung ya Pak. Betul. Seperti itu. Pak, sekarang ini kan pemerintah daerah selalu membantu nih bagi para kawan para IKM gitu kan ya. Baik itu dari segi pemberkasan lah seperti ya halal, izin ya, dan juga paten nama. Nah itu apakah memang sudah didapatkan oleh Bapak? Alhamdulillah banget. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Tanah Laut karena itu kemarin baru juga pulang dari Jawa ya kan. Saya tanya-tanya begini ini adalah di Jawa itu nggak ada. Jadi kita terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Saya tanya di Jawa nggak ada. Terutama di Kampung Bini Ulun atau di Kampung Ulun ya, itu nggak ada BPJS Ketenagakerjaan untuk orang swasta seperti kami jualan pentol atau tukang beca. Kalau di sini kan ada. Pas itu ada program Gapura Karomah. Itu sangat membantu Pak. Sangat membantu sekali. Permodalan yang kan itu nggak ada bunganya kan. Jadi berutang 5 juta ya 5 juta juga bayarnya kan. Jadi di Jawa nggak ada. Habis itu saya dapat sertifikasi halal gratis. Wah, ya kan? Alhamdulillah gitu kan. Saya kan punya produk juga, bini saya tuh bikin empek-empek. Wah banyak ya Pak. Bikin empek di rumah. Jadi saya namai Sispek. Jadi seperti sosis tapi empek-empek. Jadi sosis empek-empek. Sosis empek-empek. Sispek. Namanya Sispek. Namanya Sispek. Oke. Coba jadi kemarin dapat sertifikasi halal gratis. Terus yang ada ini diusahakan oleh Dinas Kerin untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk bakso ini. Kan sulit Pak, bakso ini kan harus pemotongannya harus halal, penggilingannya harus halal kan, dan semuanya harus halal ini Neneng. Jadi penggilingan halal dan pemotongan hewan yang halal ini itu kita harus dari dulu, baru sertifikasi bakso ini baru ada bisa keluar. Jadi alhamdulillah difasilitasi oleh Dinas Kerin. Jadi ribet juga ya untuk menghalalkan suatu produk apalagi bakso ini ya. Soalnya pesembelian memang harus agak ribet dikit lah. Soalnya kalau yang umpamanya kita pakai daging beku kan sudah ada sertifikasi halalnya dulu ya kan. Daging beku atau ayam beku itu kan biasanya sudah ada kan label halalnya. Cuma kalau dibeli di pasar atau kita giling di pasar itu kan sudah potongan gitu ya. Iya, itu label halalnya kan belum ada. Sertifikasi halalnya kan biasanya belum ada. Seperti itu. Tapi alhamdulillah memang luar biasa dukungan dari dinas terkait dan pemerintah daerah ini sangat luar biasa. Alhamdulillah ya Pak ya. Betul-betul kami berterima kasih. Kami sebagai orang orang bawahan lah hitungannya apalah yang artinya tukang pentol ini, tapi sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah itu. Kami merasa kayak apa ya, alhamdulillah banget pokoknya, bersyukur banget. Seperti ini kita datang sini ini sesuatu banget lah hari ini sesuatu. Ini udah disekerin juga Pak. Iya, makanya itu luar biasa nih ya. Nah jadi itulah peran pemerintah ya rekan-rekan ya. Kalau tidak
bisa membantu secara permodalan dan setidaknya bisa membantu di proses halalnya gitu, atau proses perizinannya gitu ya Pak ya. Dan juga proses hakinya, hak kekayaan intelektual. Jadi kan Bangsa Abah Lukman ini kayaknya sudah terhaki Pak atau gimana? Ini sebentar lagi terpatenkan ya. Oh, insya Allah ini masih dalam proses ya rekan-rekan. Jadi insya Allah kalau ada bakso-bakso yang lain menggunakan nama yang sama itu tidak bisa memakai lagi dengan nama tersebut ya Pak ya. Betul. Sudah paten. Ya mudah-mudahan ini apapun yang tentunya rekan-rekan semua terutama IKM dan UMKM semacam olahan produk yang saat ini diolah gitu kan ya. Mudah-mudahan itu bisa dibantu juga dengan kawan-kawan dari pemerintah daerah. Amin. Karena dari Bapak Sugiono aja sudah mendapatkan beberapa bantuan ya dan beberapa kemudahan lah ini seperti ya tadi permodalan yang tentunya bisa berhutang modal di situ dengan mungkin 5 juta tapi membelikannya 5 juta di program Gapura Karomah itu tadi ya, dan itu pun juga tanpa menggadaikan yang tambah anggunan ya betul, tambah anggunan. Jadi itu luar biasa lah dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut ini untuk mensupport para pelaku IKM dan UMKM di Tanah Laut ya. Jadi selalu dibawa produk-produknya di acara-acara gitu kan ya. Pameran kadang gitu kan. Kita kalau pameran di sini Pak belum pernah ikut. Kalau di ada pasar murah di Parak-Warak biasanya ikut partisipasi, tapi kalau ke Pelihari belum pernah. Soalnya ribet bawa rombongnya itu. Betul Pak. Ya di daerah Kurau ya Pak ya. Dulu kan di Kurau itu kan kayaknya ada acara manunggal. Iya betul, seperti itu. Ya pasar murah di sana ada gitu kan setiap desa. Nah jadi Bapak Sugiono ikut juga ya Pak ya? Iya saya ikut partisipasi. Jualan pentol paling nggak di pinggir-pinggir itu, ikut nemper gitu. Iya, sudah ada lagi dari situ ya. Pak, kalau pemesanan online ada nggak Pak setiap hari gitu ingin dibikinkan pentol dan itu mau hubunginya kemana Pak? Biasanya kalau ada pemesanan itu kan di nomor HP kami itu ada 0812 95 81 5850 ya. 5850. Iya, itu biasanya orang pesen untuk pengantinan atau untuk acara ulang tahun atau apalah hajatan yang lainnya itu biasanya kita bersedia aja menyediakannya. Iya betul. Nah jadi dengan harga yang berbeda-beda ya rekan-rekan ya. Tergantung request tadi. Tergantung request. Jadi baksonya full daging kah atau campur ayam kah? Atau ayam aja bisa ya. Jadi berbagai macam harganya di situ sudah tersedia ya. Jadi kalian sisa pilih ya. Bagaimana pemilihan Anda terhadap bakso yang ingin diolah dan ingin dihidangkan pada saat acara yang ada di rumah Anda. Betul. Oke, jadi di 0812 9581 5850. Betul. Nah, itu nomor HP dan nomor WA ya rekan-rekan. Jadi kalau ada nambah acaraan pernikahan ya hendak manu bakso jona tanpa ribet hendak olah-olah, nah pesan aja langsung lawan Bapak Sugiono. Jadi pesannya itu menyakawa jauh-jauh hari lah. Setidaknya berapa hari Pak? 5 hari kah? Atau dari 2 hari sebelum acara bisa? 2 hari sebelum acara bisa kan. 2 hari sebelum acara itu sudah bisa. Asal jangan pas harinya kan mungkin kalau pas harinya. Itu yang mau olah pian juga Pak? Iya. Saya sendiri masih saya sendiri. Soalnya biasanya itu bulatannya itu beda Pak. Kalau tangan orang lain tuh bulatannya beda. Oh bujur. Kalau pena terganal kan. Iya betul. Atau camuh kena lah. Ada yang halus, ada yang betul. Jadi lebih baik Bapak Sugiono-nya langsung gitu ya rekan-rekan ya untuk membuat bakso ini. Baik, ternyata kita sudah di penghujung nih Pak ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin Bapak Sugiono ada promosi sedikit Pak kepada kawan-kawan pendengar Radio Tuntung Pandang di hari ini. Terima kasih. Jadi bagi teman-teman atau pendengar sekalian, kalau umpamanya bagi pemula mau berjualan pentol atau bakso yang belum tahu caranya, boleh menghubungi saya atau bisa lihat Google juga bisa, ya kan. Jadi jangan
jangan putus asa kalau sudah berjalan. Yang penting kan kerjakan aja dulu. Gitu. Biasanya kan kerjakan aja dulu. Nah, masalah rezeki insya Allah kan kada mungkin tertukar katanya kan gitu kan. Rezeki sudah tertakar mungkin tertukar begitu. Jadi alhamdulillah selama ini kita jualan bakso sudah ya alhamdulillah ada aja tuh. Aset-aset kita yang sudah kita dapatkan, keberkahan yang kita dapatkan alhamdulillah banyak. Jadi jadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Kita semua, jadi biasanya kan dulu mana ada orang jual pentol bermobil umpamanya sudah punya mobil. Alhamdulillah nih banyak juga sekarang yang tukang pentol punya mobil, anaknya kuliah sampai lulus. Alhamdulillah itu suatu banget bagi kami. Jadi bersyukur banget. Jadi bagi teman-teman yang sekarang masih belum ada kerjaan, bingung cari kerjaan ke sana kemari umpamanya, jangan malu. Jangan malu. Soalnya kita nih walaupun hina di mata orang, tapi kalau kita serius dan kita memang basic kita ada, jangan malu untuk melakukan sesuatu hal yang walaupun dipandang orang tuh apalah tukang bentol umpamanya kan. Cuma mereka baru tahu aja hasilnya. Iya, jadi kalau tahu hasilnya Pak, tuh. Iya. Nah, jadi seperti itu ya Pak, kepada para rekan semua. Jadi apapun yang saat ini Anda lakukan, gelutilah dengan tekun ya. Nah, dan juga yang mungkin masih bingung mau usaha apa ya, bolehlah berusaha bakso. Nah, ini ada saran dan masukan tadi akan dari Bapak Sugiono untuk Anda semua, dan juga cukup modalnya sedikit saja ya, tidak perlu banyak-banyak saat Anda merintis gitu kan ya. Tapi kalau sudah mendapatkan pelanggan yang lebih banyak ya mungkin bolehlah diperbanyak juga gitu. Kita akan besar dengan sendirinya insya Allah. Akan besar pada sendirinya asal digeluti dengan betul-betul ya. Jadi jangan terpaku bahwa pemikiran wah sunyi nah ya lalu aja hendak menutup usaha. Jangan juga. Itulah ujian kita dalam berusaha ini. Kadang ada raminya, kadang ada sunyinya. Ya, jadi tergantung kita saja menyikapinya seperti apa ya. Bapak Sugiono terima kasih Pak ya sudah datang ke Radio Tuntun Mandang jauh-jauh dari Kurau gitu ya. Mudah-mudahan selalu laris manis dan tambah banyak pengolahannya. Ya. Nah tadi ada banyak nih rekan-rekan produk-produk yang ternyata ada gitu kan di tempat bakso Abah Lukman ini ya. Ada sispek tadi kan, ada sosis tadi ya, ada pokoknya banyak lah ya yang belum Bapak sebutin kira-kira ini ya. Betul. Ya mudah-mudahan usahanya lancar lah. Amin. Nah jadi buat kalian yang mungkin mau ke Bakso Abah Lukman ini ada di Jalan Ibadah ya, RT 05 RW 02 Desa Kurau, Kecamatan Kurau, atau di Pasar Kurau hari Minggu. Nah, kalau untuk setiap harinya bapaknya keliling di Kurau ya. Betul. Jadi kelihatan aja punya sudah ada bertulisan di rombongnya Bakso Abah Lukman apalah. Ada gerobaknya merah. Merah. Nah, jadi disitulah Bapak Sugiono berjualannya ini seperti itu. Oke, rekan dengar, terima kasih sudah mendengarkan siaran kami di hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan tentunya di jam yang sama. Dan terima kasih juga buat Bapak Sugiono, dan mudah-mudahan kita juga bertemu nanti Pak ya. Amin, sama-sama. Ada saya ke Kurau lah, main-main gitu. Mampir aja kalau ke Kurau Pak. Dan saya yang bertugas Muhammad Peri dan juga Bapak Sugiono. Ya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.